Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu ambil posisi dengan gerakan, jangan dengan lisan ya. Gak usah berisik ya. Baik, pada bulan lalu kita telah menjelaskan bahwa Allah tidak menciptakan manusia, melainkan Allah berikan potensi-potensi yang luar biasa pada diri manusia itu. Setidak-tidaknya ada 3 hal dasar yang menjadi fitrah manusia yang Allah letakkan dalam jiwa manusia saat diciptakan dan saat dilahirkan. Fitrah yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah seluruhnya dalam keadaan Islam. Betul ya? Jadi seluruh anak manusia yang dilahirkan itu dari fitrah Islam. Dan sudah saya jelaskan dalilnya, satu dari Quran dan yang kedua dari Sunnah. Quran surat 30 Ar-Rum ayat 30 ya. Saya tidak usah membaca semua ayat, saya ambil yang kita butuhkan saja. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah bilang di atas agama itulah, yaitu Islam tadi, ad-dinul qayyim ya. Ya. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Di atas agama hanif itulah Allah menciptakan fitrah-fitrah manusia. Dan ini dipertegas kembali oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap-tiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, yakni Islam. Yang merusak fitrah anak itu adalah orang tuanya, kata Nabi. Abawahu, ibu bapaknya lah, yuhawidani, menjadikan anak itu Yahudi, au yunasirani, atau menjadikan anak itu Nasrani, au yumajisani, atau menjadikan anak itu Majusi. Ketiga-tiganya kafir, ketiga-tiganya mempersekutukan Allah. Kemudian fitrah yang kedua, bahwa manusia dilahirkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam keadaan mukmin, dalam keadaan bertauhid, bukan syirik.
yang menyebabkan anak-anak itu syirik adalah orang tua dan setan. Bukan setan, Bu, setan. Ya. Dan sudah kita terangkan dalilnya surat 7 Al-A'raf ayat 172 dan 173. Begitu juga hadis qudsi riwayat Muslim. Berarti kalau anak-anak kita rusak, itu adalah kerjasama antara setan dan orang tua ya. Setan itu pemangsa, orang tua pengumpan. Paham nggak? Kan kalau orang tua tidak mendidiknya sebagaimana mestinya, berarti ngumpanin nggak anaknya. Jadi setan itu memang sudah pemangsa kerjaannya kan? Ya, setan itu pemangsa nggak? Kok diam? Saya tanya, setan itu pemangsa nggak? Kan dia udah bilang dia akan nyesatin kita kan? Banyak ayat. Coba lihat surat 4 An-Nisa ayat 118, 119. Ya. Nah. Kemudian di sana Allah bilang apa? La'anahullah. Setan yang dilaknat oleh Allah, dia berkata, aku akan mengambil bagian dari manusia itu. Bagian mana saja? Aku sesatkan mereka. Wala udillannahum. Aku akan pasti menyesatkan mereka. Berarti setan itu adalah pemangsa, bukan? Oleh karena itu ya, di surat berapa, Bu? 35 surat Fatir ayat 5 dan 6. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, dan seterusnya. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Ya. Maka janganlah kalian tertipu oleh kehidupan dunia, dan jangan pula kalian tertipu oleh setan si penipu itu. Oleh karena itu di ayat namanya Allah bilang apa? Jadi inna syaitana adukum fattakhidhu aduwa. Sungguh setan itu adalah musuh kalian. Oleh karena itu kalian harus pasang kuda-kuda untuk melawan musuh kalian itu. Jadi Allah menyatakan, berarti di sini dalil bahwa setan itu pemangsa. Nah, ibu tahu, bapak tahu, kalau yang tukang mangsa keliaran, ibu tidak memproteksi anak-anak, tidak memberikan perlindungan pada anak-anak, itu sama dengan membiarkan dimangsa enggak? Sadar atau tidak, ini kan kerjasama kan? Namanya koalisi iblis hebat namanya. KIH. Ya, jadi bukan tanpa sadar, dengan sadar orang tua berkoalisi dengan setan untuk membinasakan anak keturunan kita. Jadi tidak kontradiksi antara Quran sunnah tadi. Yang mana sih orang tua apa setan? Ya dua-duanya. Paham? Jadi setan menyesatkan, memang kerjaannya dia. Lalu orang tua tidak memberi hidayah, berarti membiarkan dia sesat, bukan? Jadi orang tua membiarkan anaknya sesat, lalu disesatkan setan. Artinya orang tualah yang mempersembahkan anaknya untuk dimangsa setan. Maka ini namanya orang tua setan. Setuju enggak? Kalau enggak setuju saya pulang beneran. Semoga kita yang hadir di sini bukan orang tua setan. Ya, paham? Maka wajar kalau hari kiamat anak-anak menuntut orang tuanya di pengadilan Allah. Ya, karena kesesatan itu buah dari pengabaian. Kesesatan adalah buah dari ketidakpeduliannya orang tua mendidik anak-anaknya. Kemudian fitrah yang ketiga adalah ya mulia dan terhormat. Mulia dan
terhormat. Surat kemarin saya sudah menerangkan dalilnya, surat 17 Al-Isra ayat 70. Walaqad karamna bani Adam, sungguh kami Allah memuliakan anak-anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Ya. Kemudian apa? Wa razaqnahum minat thayyibat. Tidak cukup itu Allah beri kemudahan. Allah menciptakan manusia memiliki kebutuhan dan Allah telah menyiapkan pemenuhan kebutuhan mereka itu dari sumber-sumber yang halal. Kalau kemudian manusia mencari yang haram, berarti yang merusak fitrahnya dia sendiri kan? Sehingga mulai hari ini jangan kita memakai logika berpikir kebalik. Jangan kita berpikir dengan logika terbalik. Mayoritas orang Indonesia itu berpikir logika terbalik. Apa kata mereka? Allah haram aja susah apalagi halal. Betul? Betul? Ini kan logika terbalik. Mestinya kita jawab yang halal saja susah apalagi haram. Satu, Allah sediakan kita yang halal atau haram? Berarti akses ke halal lebih mudah daripada haram kan? Karena udah disediain tadi. Yang kedua, halal dan haram ketika kita mencarinya mana yang beresiko ditangkap KPK. Nah jadi haram kan? Tapi setan sendiri ngangap lihat orang Indonesia waktu ngomong. Apa kalau ditanya Allah haram aja susah apalagi halal. Kira-kira reaksi iblis gimana? Ngangap, dia bingung dia ngelihat orang Indonesia ngomong kayak gitu. Kenapa kata iblis? Sesat-sesatnya gua kayaknya gak berpikir gitu deh. Betul kan? Tetapi lo kok berpikir kayak gitu, lu gua banget gitu loh. Raupopo, lanjutkan bersama kita bisa. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian apakah cukup dengan 3 potensi dasar tadi? Tidak. Ya, Allah berikan juga manusia insting, naluri dan akal. Allah berikan apa? Potensi, insting, naluri ya, dan akal. Kemarin saya jelaskan surat berapa? Surat berapa? Surat 16 ayat 78, surat An-Nahl. Ya. Coba perhatikan apa kata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Kalau bahasa orang di sini brojol ya. Orang di sini bilang melahirkan itu apa? Brojol ya. Kemudian apa kata Allah? La ta'lamuna syai'a. Dan saat itu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Pendengaran, penglihatan hati tercakup padanya akal dan naluri ya. Sehingga si bayi ketika lahir tidak perlu diajari atau enggak perlu dikursuskan dulu gimana cara menyusui yang baik. Udah tahu dia. Betul? Anak-anak enggak perlu diajari cara makan. Dia udah tahu kok cara makan. Asal orang tuanya kasih makan yang benar. Masa bayi dikasih batu? Atau misalnya bayi dikasih nasi pulen, kan enggak mungkin ya.
Ini bukan anak salah belajar, memang orang tuanya error ini. Betul? Nah, maka ketika anak dikasih dan bertahap kondisinya, akan tetapi ya bertambah usianya, maka akal, kalau yang namanya insting semakin lebih tajam, ya. Kalau tadi secara bayi itu instingnya terbatas, ya, akal tidak berfungsi sama sekali, hanya mengandalkan insting saja. Makanya coba kasih api ke anak kecil, dipegang atau ditolak? Ya dipegang, loh dia tahu menarik. Insting itu sesuatu menarik pasti diambil. Paham? Sebab anak tidak tahu itu api dan api itu berbahaya. Yang tahu itu akal. Paham? Nah, bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan fisikisnya, manusia akan mengalami kematangan secara insting dan juga akal. Dengan akal dia memenuhi apa yang diinginkan oleh nalurinya. Contoh, lapar, naluri harus cari makan, bukan? Nah, bagaimana mendapatkan makan? Akal mendidik dia, membimbing dia bagaimana cara mendapatkan makanan tadi. Paham? Nah, akal secanggih apapun, akal sehebat apapun, tidak pernah sempurna dan tidak pernah sempurna dan lurus. Maka Allah pun memberikan kita lagi yang namanya hidayah din, hidayah agama. Sehingga ketika Allah menyatakan di surat 5 Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku Allah sempurnakan agamamu, agama kalian. Itu terjemahan dan pengertian agama perlu dikoreksi loh ya. Saya tanya, kamu dengan kalian sama enggak? Padahal di situ kan Allah gunakan kata antum, kalian kan. Tapi di situ terjemahannya kamu, itu ada pengertian agama perlu diprotes itu. Kan kecuali Allah bilang, ka, kalau ka kan engkau, ka dan kum kan beda. Ta dan tum itu beda. Faham? Faham tidak? Maka itu terjemahan perlu dirobek itu. Yang benar adalah kalian, bukan engkau, bukan kamu. Faham? Karena domirnya adalah orang kedua jamak. Sementara kamu, kau itu adalah orang kedua tunggal. Rupanya penerjemah nggak ngerti bahasa Indonesia itu. Jadi orang mengira, sehingga kita tidak bisa bedakan ketika Allah bicara dengan Nabi dan Allah bicara dengan kita, kan kamu semua. Paham? Itu perlu saya bapak-bapak perlu kasih tahu ke Departemen Agama, itu terjemahannya diperbaiki loh. Bukan kamu tapi kalian. Jujur, kalau bahasa bilang kamu itu satu atau banyak, maka kalian, kalau enggak kalian berdua, kalian semuanya ya. Baik, tadi saya bacakan surat berapa tadi terakhir? Enggak, sebelum sesudahnya tadi apa? Tadi Allah bilang apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, Allah mengatakan agama itu dari Allah atau dari Nabi? Dari Allah. Maka yang menyempurnakannya adalah Allah yang menurunkan dan mengutus Muhammad. Jadi agama itu bukan yang menyempurnakan Nabi ya,
Tetapi yang mensyariatkan agama siapa? Saya ulangi, yang mensyariatkan atas kita agama siapa? Allah. Dalilnya mana? Mikir dulu. Pelan-pelan mikirnya. Udah nenek-nenek kan? Udah ya. Ya banyak. Contohnya surah 42 ayat 13. Syara'a lakum, dia Allah telah mensyariatkan kepada kalian din. Alladzi wa ma wasaina bihi Nuha walladzi auhayna ilaika. Jadi Allah bilang syara'a lakum minad dini ma wasabihi Nuha walladzi auhayna ilaika. Jadi Allah lah yang mensyariatkan agama. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain adalah pembawanya yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah syariat itu kepada manusia. Maka yang berhak menyatakan agama telah sempurna bukan yang membawanya, tetapi yang menurunkannya, yang mensyariatkannya, dia adalah Allah. Dan ini dalil bahwa agama itu datang dari Allah, bukan buatan para nabi. Faham? Adapun nabi adalah satu-satunya makhluk atau satu-satunya hamba yang diizinkan oleh Allah membuat syariat. Selain Nabi tidak boleh campur tangan dalam urusan syariat. Lancang namanya itu. Paham? Maka dalam Quran Allah menyertakan tasyri' diri Allah dengan Rasulnya, bukan? Contoh surat 49 ayat berapa lagi? Ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul dalam urusan agama. Faham tidak? Jadi tidak boleh mendahului Allah. Di sini agama Allah syariatkan, tetapi Allah mengizinkan nabinya boleh membuat syariat dengan seizin Allah. Lihat surah 42 ayat 21. Am lahum syuraka usyara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu selain Allah yang membuat syariat kepada kalian yang tidak diizinkan oleh Allah? Faham? Berarti yang membuat syariat siapa? Yang menetapkan syariat siapa? Allah. Maka tidak boleh seseorang membuat syariat tanpa seizin Allah, maka dia telah mempersekutukan Allah. Dan yang diberi otoritas untuk menetapkan syariat hanyalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita berbeda pendapat dalam urusan agama, bukan kembali ke mazhab, tapi kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kenyataannya kita mendahulukan mazhab dari Allah dan Rasul. Namanya agama mazhab namanya itu. Kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli. Jika kalian berselisih tentang sesuatu apa saja dalam urusan agama ini, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Tidak disuruh kembali kepada imam mazhab. Paham? Dan imam mazhab pun selalu memberi wejangan. Apa kata Imam Abu Hanifah? Tidak halal bagi setiap muslim mengambil pendapatku sampai dia mengetahui atau tanpa mengetahui apa alasanku dari Quran dan Sunnah. Paham? Imam Malik berkata, pendapat siapapun boleh diambil atau ditolak kecuali pemilik kubur ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i mengatakan, ya tidak dibenarkan bagi siapapun mengambil pendapatku kalau menyelisihi Quran dan Sunnah.
Atau pada perkataan yang lain beliau mengutip perkataan Imam Abu Hanifah, tidak boleh kalian mengambil pendapat kami sampai kalian tahu apa alasan kami yang bersesuaian dengan Quran dan Sunnah. Ya, atau perkataan Imam Syafi'i yang lain. Ya, atau perkataan Imam Syafi'i yang lain. Ya, apabila kalian mendapati pendapatku menyelisih sunnah, maka tinggalkan pendapatku dan ikutilah sunnah. Paham? Atau perkataan Imam Syafi'i yang lain. Apabila kalian mendapati hadits yang sahih walaupun aku tidak berhadapan dengannya, ketahuilah itulah mazhabku. Menunjukkan mazhabnya Imam Syafi'i Quran dan Sunnah, bukan? Orang Indonesia kalau kita kasih tahu Quran, Sunnah, tapi kata Imam Syafi'i, saya suka tanya Syafi'i yang mana? Syafi'i bin Idris apa Syafi'i teman Sepitu? Nah, karena dia yang mensyariatkan dan dia yang mengutus nabinya, maka yang berhak memberitahu kita bahwa syariat yang dia turunkan melalui nabinya sudah sempurna. Sehingga kita tidak butuh nabi baru dan tidak butuh kitab baru. Ada nabi baru, ada kitab baru, robek kitabnya, cekik orangnya. Setuju? Kemudian apa kata Allah di surat 5 ayat 3 tadi? Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku telah menyempurnakan nikmatku. Ibu, Bapak, nikmat Allah ada berapa secara global? Coba dijawab, mikir dulu pelan-pelan, namanya juga aki-aki. Itu yang terlambat, anak-anak muda pindah ke situ. Ayo cepetan. Anak-anak muda kok geraknya lamban amat, kapan mau jihadnya kalau lamban begini? Pindah deh ke sebelah sana. Jangan nimbrung sama aki-aki, nanti ketularan lupanya. Baik. Nah, coba jawab pertanyaan, nikmat Allah itu ada berapa secara global? 2. Jawabannya benar. Apa dan apa? Nikmat kauniyah dan syar'iyah ya. Dan agak nikmat kalam dan ini. Kalau nikmat kauniyah monyet juga dapat, Bu. Monyet diberi insting yang tajam, bukan? Dilatih cara insting bagaimana cara mendapatkan hidup yang layak, bukan? Kerbau dengan instingnya bekerja rajin, bukan? Jadi kalau ada sebuah program kerja, cuman kerja saja, apa bedanya sama kerbau? Ya, kerja agar hidup kita layak. Monyet juga layak hidupnya di hutan. Pertanyaannya, atas dasar apa kita bekerja? Jawabannya atas dasar kauniyah dan syar'iyah. Paham? Dengan kemampuan kauniyah, intelektual dan insting dipandu oleh agama kita bekerja. Yang membedakan kita dengan harimau, bukan? Betul? Bayangkan kalau makanya harimau nggak butuh agama, Pak. Ibu lihat, pernahkah harimau merubah makanannya? Ada harimau Sumatera enggak? Taruh harimau Sumatera paling kasih empek makan enggak di harimau? Enggak. Tidak berubah makannya. Paham? Harimau Padang, ada orang awak di sini? Ada orang awak? Coba kasih rendang sama harimau Padang, coba lihat. Atau harimau Bukit Tinggi, kira-kira makan enggak itu harimaunya? Enggak, dari dulu dia makan daging mentah, enggak usah di barbecue. Nah, bayangkan kalau manusia diberi akal, kemudian tidak dibimbing oleh agama, lalu kedua-duanya sama dilepas antara harimau dan manusia, mana yang lebih banyak mendatangkan kefasadan dan kerusakan, harimau atau manusia? Udah beragama saja liar lebih dari harimau loh. Buas.
Antara manusia dengan harimau lebih buas mana, Bu? Ibu-ibu nggak jangan jawab, bapak-bapak aja deh. Kadang-kadang bini orang aja diembat loh. Betul ya? Harimau itu ya dia birahinya musiman, nggak sembarangan. Bapak-bapak udah tua-tua birahinya nggak terkontrol. Mendingan harimau, mendingan monyet. Paham ya? Maka tadi Allah menurunkan agama sehingga akal dan insting terbimbing. Makanya kalau ditanya atas dasar apa kita bekerja? Perjawabannya adalah bekerja di atas dasar insting kauniyah dan syariat. Seorang muslim bekerja. Paham? Jadi apa dipikirkan akalnya, apa yang diinginkan syahwatnya harus tunduk kepada syariat. Bila syariat mengatakan tidak boleh, maka dia mengatakan sami'na wa ata'na. Paham? Kalau syariat mengatakan wajib, walaupun nafsunya, instingnya tidak menghendakinya, tetap dia harus patuhi dia. Bisa difahami anak-anak? Nah itu jadi di atas dasar insting, di atas dasar kauniyah dan syariat kita bekerja. Kita bekerja di alam, mengikuti kemampuan akal dan naluri kita, tetapi tetap di bawah bimbingan syariat. Paham? Karena siapa kita bekerja? Karena Allah kita bekerja. Itu bedanya orang mukmin sama orang kafir. Paham? Untuk apa kita bekerja? Untuk memperoleh dunia hasanah dan akhirat hasanah. Maka saya pernah nanya seorang menteri, apa konsep dasar revolusi mental, saya tanya. Bingung dia. Jawabannya itu kerja. Apa bedanya sama kerbau? Kerbau kerja juga enggak? Mana kepada nuntut makan enggak demo lagi kerbaunya. Dengan kerja mendapat hidup layak. Monyet juga di Ragunan layak, Pak. Paham? Nah, jadi mental manusia itu dibangun bagaimana? Dia bekerja di atas dasar syariat. Dia bekerja untuk mencari keridhaan Allah, mencari nafkah untuk istri, mencari siapa? Keridhaan Allah kan? Dia bekerja sesuai dengan panduan syariat. Dia tidak boleh mencari untuk keluarganya kecuali yang halal, bukan? Karena memang fitrahnya Allah menyediakan rezekinya dari yang halal. Paham? Dia mencari nafkah untuk anak istrinya, dia mendidik istrinya, dia mendidik anaknya, dia membimbing keluarganya, semua bukan untuk mencari award, bukan untuk mencari popularitas, tapi untuk mencari keridhaan Allah. Paham? Lalu apa yang dia inginkan selain itu? Agar Allah mengkaruniakan kepadanya ad-dunya hasanah dan akhirat hasanah. Lalu menteri bilang, iya ya gak kepikir, emang lu kagak pernah mikir urusan akhirat. Padahal bininya udah wanti-wanti. Kalau ngomong sama Pak Salim hati-hati ya. Dia gak mau tahu, you menteri enggak disikat aja loh. Itu pun menterinya telepon lagi. Kan undangannya pengajian jam 8. Dia bilang, Pak, bisa tunggu setengah jam lagi enggak? Karena saya terlambat. Saya tanya, yang ceramah saya atau Anda? Dia bilang, Bapak, ya udah kalau yang sudah bicara sudah ada, yang mendengarkan sudah ada, ngapain nunggu satu orang? Bininya bilang, gedein loudspeaker dan supaya saya dengerin. Tadi bininya bilang, itu dia Pak Salim gak mau tahu. Paham? Ya? Jadi saya tanya, mau tunggu Anda datang baru ceramah atau saya pulang? Kalau saya nunggu Anda setengah jam, kan saya terlambat ke tempat lain juga setengah jam dong. Paham? Itu namanya enak di elo, nggak enak di gua. Saya bilang, kalau saya ceramah belum tentu kamu ikuti. Mendingan saya nggak usah nunggu kamu deh ya. Nah, sekarang saya ceramah saja. Maka ceramah pun jalan. Dia datang, dia geleng-geleng kepala. Baru pernah sepanjang hidup ada orang diundang menteri, ngatur menteri. Saya nggak ngatur, saya hanya ikut aturan tadi. Anda kan undang saya ceramah jam 8 kan?
Terus yang ceramah saya, kalau nggak ada kamu juga nggak ngaruh ceramah saya kan? Paham? Saya akan sampaikan materi yang disampaikan, ada loke, nggak ada loke, nggak ngaruh, nggak ngefek, ngerti loh? Paham? Ya, kadang-kadang orang punya jabatan dia mau ngatur-ngatur ulama atau ustadz ya. Baik. Jadi sekarang agama sudah Allah turunkan sebagai the way of Allah bilang telah sempurnalah nikmat Allah. Sebelumnya nikmat kaunia, kemudian Allah turunkan agama sehingga kalau kelak kita masuk neraka, siapa yang mesti disalahkan? Siapa yang harus disalahkan? A. Allah yang disalahkan karena membiarkan kita tidak memberi hidayah. B. Setan karena menyesatkan kita. Atau C. Kita sendiri yang memang bodoh. Kita sendiri yang memang bodoh ya. Dalilnya mana? Lah ini berjawaban kan masalah agama Pak. Kalau cuma pakai logika saja di jalanan juga bisa Pak. Nah, alasan pertama apa? Saya tanya. Setan itu nyesatin Adam. Betul? Adam disesatkan oleh setan. Betul? Karena setannya sangat kuat atau Adamnya yang lemah? Adamnya yang lemah. Oh ini ibu mau cari selamat. Jadi dia jawab dua-duanya. Iblis lebih kuat. Nah, saya jawab ini pernyataan yang salah. Menunjukkan yang jawab tuh nekat luar biasa. Di Quran berkali-kali misalnya surat 4 ayat 77. Akhir ayat itu surat An-Nisa, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sungguh tipu daya setan itu lemah. Bagaimana Bapak Ibu bilang setan itu kuat? Ini namanya jawaban nekat supaya takut gak dimarahin juga. Betul? Jadi pengaruh setan itu gak kuat, lemah sebenarnya. Betul? Lemah sekali setan itu. Nah, yang lemah itu Adam. Maka tadi ada bapak-bapak jawab, bukan kuatnya setan, tapi emang lemahnya Adam. Jawaban bapak yang benar, jawaban ibu yang nekat. Sekarang saya tanya, dalilnya mana? Bahwa bukan iblis yang kuat, tapi Adamnya yang lemah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibilang ulang-ulang, kalau dikasih tahu. Coba lihat surat 20 surat Thaha ayat 115. Walaqad ahidna ila adama, dan sudah berkali-kali sungguh kami ingatkan Adam tentang setan itu. Paham? Fanasia, akan tetapi Adam lupa dengan peringatan kami. Sama dengan kita ya, anak cucunya. Walam nazid lahu azma, dan kami tidak mendapati pada diri Adam kemauan yang kuat. Nah, paham? Sebab kalau kita kuat, setan kuat, hasilnya draw kan? Kosong-kosong. Paham? Tapi kalau kita lemah, di sana lemah, ya sama aja. Kalau setan kuat, setan lemah tapi licik. Kita udah bodoh, lemah lagi, lengkaplah penderitaan. Betul? Betul tidak? Kita sudah bodoh, lemah lagi. Ya pasti bobol lah, paling tidak kan 10-0. Paham ya? Jadi bukan iblis yang kuat, setan yang kuat, emang kita yang lemah. Maka kita yang menyalahkan diri kita sendiri. Jangan salahin iblis.
Iblis aja nggak mau disalahin. Iblis saja tidak mau disalahin. Lihat surat 14. Surat Ibrahim ayat 22. Ayat 22. Wa qala syaitan lamma qudiyal amr. Maka setan berpidato sesudah keputusan di mahsyar, diputuskan urusan-urusan oleh Allah. Ya, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar, betul? Dan aku berjanji, tapi aku tidak menepati janji. Aku sama dengan calon-calon di Indonesia, janji di awal, ingkar melulu. Jadi waktu para calon apa saja janji ini, janji itu, setan geleng-geleng kepala enggak? Apa kata setan? Lo kok mirip gue sih lo? Main janji aja lo, gak pernah nempatin juga janji lo. Paham? Kemudian apa kata syaitan? Ya, aku tidak berkuasa atas kalian. Aku tidak berkuasa mempengaruhi kalian. Ini da'autukum. Aku cuma ngajak. Lu sambut. Gue itu sales loh. Gue cuma nawarkan produk, lu ikut member, kan gitu masalahnya. Walaupun saya promosi sampai berbusa, kalau di situ nggak terima jadi member kan nggak masalah. Paham maksudnya? Kira-kira gitu kalau pakai bahasa iklan ya, bahasa niaga kira-kira gitu ya. Gue cuma nawarkan gagasan, ide gitu kan. Ingin kita gabung di klub, lu ikut, betul? Maka apa kata iblis? La talumuni walumu anfusakum. Oleh karena itu jangan kalian mencela aku, tapi celalah diri kalian sendiri. Ngapain juga kalian terima tawaran dulu? Ngapain juga kalian copy paste gagasan saya? Kenapa juga mau jadi teman clubbing? Jadi hari ini aku tidak bisa menolong kalian dan kalian tidak bisa menolong aku karena kita terpaksa clubbing di neraka. Karena sama-sama pegang member tadi. Dan Allah benarkan perkataan iblis, tapi diceritain kan? Bahwa emang dia nggak salah, kita yang salah kan? Ini yang dulu memang. Jadi orang yang mengikuti setan itu di atas hidayah atau kesesatan? Kesesatan. Nah, oleh karena itu ketika Adam dikeluarkan dari surga, saya tanya anak-anak muda nih, nggak jawab pulang loh. Ini kan ngaji kemana-mana ya. Semangat ngaji, mesti semangat hafal, Masya Allah. Allah beri saya kelebihan. Kalau saya ikut pengajian mana saja saya hafal dari A sampai Z, sampai lirikan mata ustadz juga saya bisa tiru loh. Berdoa supaya Allah kasih daya ingat bagus kayak saya begitu. Jadi mata saya ingat saya ke CCTV loh. Baik, sekarang jawab. Kalau nggak jawab, awas. Awas apa? Gak diapa-apain. Dulu ketika Adam dikeluarkan dari surga, kira-kira dia keluar gitu saja atau Allah menjanjikan sesuatu? Pertanyaannya, kalau memang Allah tidak janji, apa alasannya? Dan kalau Allah menjanjikan, apa yang dijanjikan dan mana dalilnya? Cepat jawab yang mudah-mudah. Susah ya pertanyaannya ya. Anak-anak muda jawab, orang tua jangan ditanya, nggak sopan ya. Orang tua itu sudah tidak bisa ngangkut yang berat-berat ya Pak ya. Jadi jangan ditanya, yang muda-muda kan masih fresh. Masa urusan dunia fresh, urusan agama loyo. Anak muda mana? Saya tanya, dan jawab satu-satu. Ketika Allah mengusir Adam dari surga, Allah cuma ngusir gitu aja atau Allah menjanjikan sesuatu untuknya? Allah menjanjikan sesuatu. Kalau salah toh nggak diapa-apain, tadi kan bilang resikonya nggak diapa-apain.
Jawab aja, kalau salah juga nggak diapa-apain. Saya tanya ulang, disuruh keluar aja begitu atau Allah menjanjikan sesuatu untuknya? Allah janjikan sesuatu. Baik, pernyataan Anda benar. Apa yang dijanjikan Allah? Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Adam? Halo. Hah? Apa yang Allah janjikan? Diberi waktu penangguhan. Yang lain? Apa? Menerima taubatnya Adam. Jawab saja sesuka hati, kan gak diapa-apain. Apalagi? Udah, ini yang ketiga, apa lagi? Allah menjanjikan akan memberi hidayah kepada manusia dengan diutusnya para nabi dan diturunkannya kitab. Allah gak pernah bilang, lu turun nanti gue ampuni lo. Enggak. Paham? Allah janjikan apa? Keluar dari sini, pasti aku akan datangkan kepadamu petunjukku. Apa petunjuk itu? Berupa kitab dan para rasul. Faham anak-anak? Nah, lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 38-39. Qul nahbitu minha jami'a. Betul? Keluarlah kalian dari sini semua berdua maksudnya. Imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti aku akan berikan petunjuk agama pada kalian. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Betul? Betul tidak? Maka siapa yang mengikuti petunjukku tidak mengalami rasa takut dan tidak mengalami rasa kekhawatiran. Itu kalau redaksi yang ada di surat 2. Kalau redaksi yang ada di surat 20, surat Toha ayat 123 dan 124. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Betul nggak ayatnya? Surat 20, surat Toha ayat 123. Udah ketemu belum? Ini operatornya mana? Oh. Keluarlah kalian dari sini dan aku akan mendatangkan petunjuk kepada kalian. Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak pula dalam kesulitan. Sebaliknya, ya Allah katakan di ayat 124-nya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Betul? Tetapi sebaliknya, siapa yang meninggalkan, berpaling dari petunjukku, peringatanku tadi, maka pasti dia hidupnya sulit. Maka sungguh aneh kalau orang mengatakan hari gini kita jalankan agama, kan jadi susah. Orang gila itu demi Allah. Masa dia nantang Allah? Allah bilang hidupnya mudah, dia bilang hidupnya susah. Kalau orang menantang Allah dengan Firaun beda-beda tipis enggak?
Kan Allah bilang tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesesatan, tidak ada kesulitan. Justru kalau kamu berpaling dari hidayahku, kamu pasti memperoleh kesulitan dalam hidup. Jadi logika kita suka kebalik-balik bukan? Tadi Allah bilang halal, kita bilang haram aja susah, apalagi halal. Di otak kebalik bukan? Jadi yang kita salahkan iblis atau kita? Yang bikin istilah itu iblis atau orang Indonesia? Iblis aja bilang, gue sesatkan orang lain pakai gaya lo. Faham? Kalau di surat 2 tadi, ayat 39, walladzina kafaru bi ayati ya, walladzina kafaru bi ayati, barang siapa yang kafir kepada ayat-ayatku, ya, maka bagi mereka ashabul nar. Faham? Nah, pertanyaan, yang Allah maksudkan dengan petunjuk agamanya, dengan diutusnya para rasul kepada kita membawa kitab. Lihat surat 7. Surat berapa? Ayat 35 dan 36. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahzanun walladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sama enggak redaksinya? Nih hafal enggak, suruh lihat aja susah loh. Ayat ini dengan 2 ayat tadi sama enggak maksudnya? Nah, hei bani Adam, sungguh aku akan utus rasulku kepada kalian untuk apa? Memberi petunjuk kepadaku, yang membacakan kepada kalian ayat-ayatku. Paham? Dan saya tanya, kitab Allah sudah sempurna enggak hari ini? Nabi Muhammad diwafatkan sebelum atau sesudah sempurna risalahnya? Kitab ini mencukupi tidak untuk kebutuhan kita di dunia dan akhirat, bukan? Apa alasannya kita selalu menolaknya? Saya suka bertanya sederhana begini. Sebenarnya kita diciptakan oleh siapa? Hidup di bumi siapa? Kita ini pemilik atau penumpang? Kalau penumpang sama pemilik yang bikin aturan, yang numpang atau yang milik? Sebenarnya yang tahu diri, yang paling tahu tentang kita yang menciptakan atau yang diciptakan? Itu jawabannya sadar. Kenapa setiap ayat Allah kita bilang, tapi praktekannya susah kok gitu loh, coba lihat. Sementara Allah bilang mudah, kita bilang susah, coba. Betul? Coba lihat surat 20 ayat 2 coba. Surat 20 surat Taha ayat 2. Wa ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad agar membuatmu sulit. Gak susah. Jadi kalau ada orang mengatakan, waduh kalau kita praktekkan Al-Quran Islam hari ini hidup kita jadi susah. Maaf, ini orang waras nggak menurut Bapak? Masa kampanye presiden dia percaya, kampanye Allah dia nggak percaya? Gila nggak ini orang? Waras nggak ini kita? Sangat-sangat tidak waras yang ngomong kayak gitu. Betul? Bukankah Allah maha adil? Jadi coba lihat. Kalau kampanye bupati, wali kota dengan janji-janji gombal, apa jawabnya? Bukan kayaknya, gue yakin dia bisa. Apalagi slogannya, bersama kita bisa. Good to hell maksudnya. Sekarang saya nanya, di mana sulitnya mengamalkan Quran? Saya tanya, sebenarnya Quran itu sulit dipraktekkan
atau kita yang sulit mempraktekannya? Bapak-bapak yang tua-tua nggak usah jawab, karena insya Allah kelihatan udah insaf semuanya insya Allah. Dan punya semangat ke akhirat luar biasa, nggak usah ragukan. Ini yang biasa setan suka gelantungan tuh, anak-anak muda yang suka clubbing tuh. Ada anak muda tolong jawab jujur ya, saya ulangi. Itu Quran yang susah untuk diamalkan atau kita yang susah mengamalkannya? Duh, jawabannya jujur amat, menunjukkan emang begitu Pak Salim. Quran itu nggak sulit gitu, termasuk menghafalnya pun nggak sulit. Makanya kalau ada orang nanya, saya pernah cerita di sini ketika saya ceramah di Al Azhar pertama kali, ada nenek-nenek orang awak nanya begini, Ustadz Salim Ambu mau nanya apa Bu? Saya bilang, kalau andaikan Ambo mau ke langit, mau ke bulan, kira-kira wudhunya gimana? Saya tanya beliau, ibu sedang terdaftar mau ke bulan. Dia bilang enggak usah nanya di bumi aja ya, enggak usah nanya di bulan, itu namanya buang-buang waktu Bu. Nanti kalau ibu sudah terdaftar dan sudah mau naik, baru ibu telepon saya briefing ibu gimana cara ibadah di langit, oke? Ibu udah nenek-nenek, tanya aja di bumi kalau rematik kumat gimana. Gak usah nanya di langit, kalau memang awang-awang, tanya di bumi aja. Kata dia dalam hati, kurang ajar kali nih Ustadz. Tanya yang lain aja Bu. Kalau begitu Ambo mau nanya yang lain. Silakan Bu. Kenapa Quran susah dihafal? Saya bilang pernyataan ibu salah, ulang. Dia nanya lagi, kenapa Quran susah dihafal? Salah, ulang lagi. Sambil marah, nada marah, kenapa Quran susah dihafal? Saya bilang salah pernyataan ibu. Dia bilang kenapa salah? Coba ulang, yang benar gini Bu. Kenapa saya susah hafal Quran? Bukan Quran susah dihafal. Bahasa ibu salah. Betul? Yang benar apa Bu? Quran susah dihafal atau saya susah menghafal Quran? Cepat jawab. Bukan Quran bermasalah Bu, emang kitanya yang bermasalah. Yang bermasalah teingatan ibu, bukan te Quran atau Neng. Paham? Karena apa? 4 kali Allah menegaskan dengan lantang dan tegas. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Lihat surat 54 Al-Qamar. Surat 54 surat apa? Al-Qamar. Ayat 17. Diulang lagi ayat 22. Diulang lagi ayat 32. Dan diulang lagi ayat 40. Sama ayatnya diulang-ulang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Sungguh telah aku Allah mudahkan Quran sebagai peringatan, sebagai pelajaran. Hal mim muddakir. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Nah, jadi ibu bukan Quran susah dihafal, ibu yang susah hafal Quran. Bukan Quran susah diamalkan, kita yang susah mengamalkan Quran. Berarti masalah bukan pada Qurannya, masalah ada pada hati kita. Betul? Masa iklan mengatakan, ya kursus matematika sangat mudah, namanya kumon, padahal pulang-pulang kuman enggak. Orang berbondong-bondong belajar matematika dengan apa? Iklan bahwa mudah kan? Yang bilang mudah tadi siapa Qurannya? Yang herannya, kenapa anakmu usia 8 tahun bisa juara matematika, tidak bisa hafal Quran? Ini orang tua kurang ajar nggak ini orang tua? Bapak-bapak muda kurang ajar nggak ini?
Masa anak usia 8 tahun juara matematika, usia 8 tahun belum hafal juz amma, sama dengan bapaknya? 30 juz nggak hafal, juz 30 pun nggak hafal, lengkaplah penderitaan. Ya, 30 di depan nggak bisa, pindahkan 30 ke belakang nggak bisa juga. Karena apa? Dari dulu sholatnya kuartet kul ya, kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ya, ada cerita guyonan. Si anak hafal Quran lebih banyak dari bapaknya. Tiap hari kuliah kulhu. Ya, begitu dia mau bilang kuliah, anak bilang kul nih, kul melulu pak. Dari saya masih bayi sampai tua ini masih kul juga loh. Nah, jadi bukan Quran yang susah diamalkan. Karena apa? Allah mengatakan, aku akan berikan kalian petunjuk, yaitu para rasul yang membacakan kepadamu ayat kitabku, bukan? Dan semua itu memberikan jaminan kalian tidak sesat, kalian tidak susah hidup, tidak dihimpit rasa takut, dan tidak pula rasa khawatir. Yang janjikan ini siapa? Jawab yang benar. Yang janjikan ini siapa? Yang paling tahu tentang makhluknya adalah Allah. Itu yang namanya calon pemimpin daerah negara itu tidak tahu apa-apa, sok tahu dia. Saya anak daerah, lebih ngerti tentang daerah, jadi gubernur kacau juga. Makanya ada seorang ikhwan bilang begini, orang partai, Ustadz Salim mendingan masuk di DPRD supaya dakwah di sana. Saya bilang mendingan dakwah, kalau jadi terdakwah kan repot urusannya. Ya, karena Ustadz pula masuk di sana, bil fulus kullu syai'in tembus, bila fulus kullu syai'in mampus. Nanti jadi Ustadz wani piru. Mendingan kalau saya dakwah di sana, kalau jadi terdakwah. Maka kawan saya pun bilang, tapi nggak ada tapi, ya cukup kalau jadi juru dakwah tidak perlu ke DPR kan, betul? Saya cukup mendakwahi anggota DPR. Semestinya antum jangan suruh saya masuk ke DPR, tapi suruh anggota DPR ngaji sama saya ruqyah dia. Kan lebih efektif kan? Betul kan? Lebih efisien daripada saya harus keluar biaya kampanye segala macam kan? Jadi sekali lagi bukan, jadi saya ulangi, Allah udah janjikan bukan? Sehingga mungkinkah ada kekurangan yang kita dapati pada perjalanan hidup kita? Enggak. Kan Allah jadikan tadi anatomiknya baik, fitrahnya baik, potensinya baik, dikasih panduan hidup rambu-rambu yang jelas. Jadi kalau kemudian kita sesat, ini kurang ajar atau nekat ini namanya. Paham? Dan Quran adalah kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah sebagai pemenuhan janjinya kepada Adam dulu. Dan Muhammad adalah rasul yang terakhir yang membawa kitab yang terakhir. Dengannya Allah menyempurnakan janjinya kepada siapa? Kepada Adam dan keturunannya dulu. Paham anak-anak? Paham hari ini, bulan depan lupa lagi. Paham? Oleh karena itu mari kita akrab dengan Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, dan mengaplikasikan dalam kehidupan. Demi Allah saya berkata bahwa siapa yang memahami Quran dengan baik, satu, dia pasti cerdas. Karena ketika orang bertanya, segala sesuatu jawabannya ada di ingatannya. Paham? Menjawab yang Qurani tidak harus kutip Quran. Ya, tidak harus kutip Al-Quran. Atau saya pernah cerita di sini. Ketika kawan saya orang Nasrani nanya, Pak Salim, Islam tuh ribet ya? Apanya yang ribet dek? Mas, itu
Orang Islam kan kalau berhubungan badan kan disuruh mandi wajib kan? Mandi junub, iya. Di mana ribetnya? Itu kan menghabiskan air, wudhu lah, menghabiskan air lah. Apa jawaban saya? Baik, pernah lihat monyet enggak? Kan saya jawab mukanya tidak senyum. Pernah lihat monyet enggak? Pernah. Monyet berhubungan badan lawan jenis enggak? Iya. Pernah kamu lihat monyet mandi junub? Dia bilang enggak. Oleh karena itu Allah yang menciptakan kami mewajibkan mandi junub agar kami tidak sama dengan monyet. Andai kata Bapak ditanya bingung juga kan? Betul? Saya jawab agar kami tidak sama dengan monyet. Bukan monyet loh, monyet. Tadi orang itu nanya, jadi kami monyet Pak karena nggak mandi junub. Saya hanya menerangkan, tidak menuduh. Paham? Saya hanya menerangkan, tidak menuduh. Ini yang oleh Quran mengatakan, ulaika kal an'am balhum adal. Mereka sama dengan hewan, bahkan lebih sesat dari hewan. Agar kami tidak sama, tidak sesat seperti monyet, Allah Tuhan kami memuliakan kami, membedakan kami dengan mandi junub. Ngerti loh? Dia bilang ke kawan-kawannya, sebenarnya Pak Salim bicara itu tidak menyakitkan, tapi ekspresinya yang bikin sakit hati. Biar kata aja bener ya itu, cuman ekspresinya itu pengen dicekik gitu loh. Paham ya? Jadi orang kalau makan tidak membedakan halal dan haram, apa bedanya Mak? Maka saya bilang orang beriman namanya siapa? Mukmin. Orang yang amanah namanya makmun kan? Kalau mukmin gak, makmun gak ya mamon. Nah, Quran turun dengan untuk membedakan antara makmun, mukmin dan mamon. Paham? Paham? Itu namanya sentilan-sentilun. Ulaika kal an'am balhum adal. Apa yang menyebabkan mereka seperti hewan? Mereka punya hati, tapi mereka tidak merenungi dengan hatinya. Punya pendengaran, yaitu apa? Meresapi ayat-ayat Allah. Paham anak-anak? Jadi kalau monyet dibacakan Quran tidak paham, ya wajar monyet. Kalau kita baca Quran tapi tidak amalkan, kira-kira beda enggak? Ini ayat ulaika kal an'am balhum adal tadi. Paham? Allah mengatakan yang menjadikan manusia lebih rendah dari hewan karena punya pendengaran tapi tidak menggunakannya, betul? Dan memiliki hati tapi tidak menerima Quran sebagai the way of life-nya. Saya ulangi sentilan. Kalau kita bacakan Quran, monyet gak respon, ya wajar. Paham? Ya namanya juga monyet. Kalau kita yang baca Quran tapi gak respon, namanya apa? Jawab sendiri. Paham? Na'udzubillahi min dzalik. Paham? Itu namanya kemoterapi ya. Supaya kankernya bisa sembuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, berapa hari berpuasa Idul Adha? Idul Adha tidak puasa Bu, haram hukumnya. Pertanyaannya keliru. Pertanyaan itu dua. Pak Ustadz, berapa harikah puasa sunnah menjelang Idul Adha? Itu pertanyaan pertama, baru benar. Atau pertanyaan yang kedua, berapakah puasa sunnah di awal Dzulhijjah? Baru benar pertanyaannya. Tapi kalau ditanya berapa hari puasa Idul Adha, Idul Adha 1 hari, ya gitu loh. Paham? Kalau toh disunahkan puasa ya sehari dong namanya Idul Adha. Ini pertanyaan kurang teliti. Dan saya bilang kalau tulis atau bicara sama saya harus hati-hati.
Karena saya paling suka teliti dalam urusan bahasa. Jelas ya? Nah, mungkin yang ditanya adalah pertanyaan pertama dan kedua tadi, bukan yang ini. Bahwa disunahkan kita berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai 9. Sebagaimana hadis dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya mendengar sebagian istri-istri Nabi bercerita bahwa Nabi suka berpuasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Atau hadis dari Ummu Salamah menjelaskan sama. Nabi itu paling senang berpuasa 10 Muharram, tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, dan berpuasa tiap bulan 3 hari. Sehingga disunahkan untuk berpuasa 9 hari. Kalau toh tidak bisa, minimal 1 hari, yaitu tanggal 9, yaitu puasa Arafah. Ya, puasa Arafah tanggal 9. Insya Allah besok ya, kalau hari ini belum puasa dari kemarin. Jika sudah melakukan sholat isra, apakah kita perlu lagi melakukan sholat duha? Bu, sholat syuruk atau sholat isyraq, kan Nabi menamakannya sholat di awal duha. Di awal waktu duha, berarti bukan duha kan? Dari haditsnya, man shalla salatal ghadati, siapa yang salat ghadat subuh, thumma bijamaah, berjamaah, kemudian dia duduk di masjid itu dengan berzikir hatta tulu'i syams, sampai terbit matahari, sampai lewat waktu haram setinggi tombak, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka falahu ajru haja wa umrah taman, maka pahala baginya adalah haji dan umrah yang sempurna. Hadis ini hasan sahih, jadi ma'mul bih, boleh diamalkan. Faham? Nah, sesudah sholat ini, apakah sholat duha lagi? Ini bukan sholat duha, tapi sholat di awal duha. Faham? Karena sholat ini adalah waktu awalnya sholat duha, tapi bukan sholat duha. Paham? Oke. Sekarang ngantri haji lama loh, maka pergilah haji, dapat pahala haji dengan sholat itu. Atau apa? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim yang lain, siapa yang wudhu dari rumahnya, kemudian dia datang ke masjid sholat berjamaah, maka baginya pahala haji orang berihram. Atau apalagi, siapa yang habis sholat wajib atau sunnah, dia mengatakan subhanallahi wa bihamdihi wallahu akbar, maka pahalanya sama dengan haji, sedekah dan jihad. Ini bapak-bapak, aki-aki mau pergi jihad di mana? Ini yang aki-aki kalau toh pendaftar jihad, walaupun mantan prajurit pun nggak diundang. Udah tua-tua bikin repot loh di medan perang. Nah, maka carilah pahalanya dengan apa? Dengan itu tadi, mengucapkan 3 kalimat tadi, subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar 33 kali. Atau berbakti kepada kedua orang tua, sama. Paham ya? Nah, maka pahalanya juga sama dengan haji dan umrah dan jihad. Jadi seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mau berjihad, cuma saya nggak mampu untuk berjihad. Kata Nabi bertanya, apa kamu masih memiliki kedua ibu bapak? Kata dia bilang, hanya ibuku. Kata Nabi, berbaktilah kepadanya, maka bagimu pahala haji, umrah dan jihad. Ini namanya haji HTO, haji tanpa ongkos, nggak perlu ke Filipina, ketangkap lagi di Filipina. Paham? Kalau memang belum nomor antriannya, nggak bisa hadis secara hukum, minimal hadis secara pahala, namanya HTO, haji tanpa ongkos. Paham? Namanya tanpa ongkos. Saya pernah dengar ada orang yang mengatakan
Solat mauquta apa yang tidak ada solat mauquta. Mauquta itu jamak dari waktu, artinya waktu-waktu. Kata mauquta di dalam surah 4 ayat 103 kata Allah. Idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum wa idza ma'nantum faqimus salat inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya solat itu kewajiban atas orang mukmin yang waktu-waktunya sudah Allah tetapkan. Adapun solat sunnah mauquta, kalau jam mauquta ada jam. Ini jamnya namanya mauquta, itu ada merek mauquta ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang sudah semaksimal mungkin mendidik anaknya dalam hal agama, namun si anak tetap menjadi anak yang tidak baik, sebagaimana halnya anak Nabi Nuh, bagaimanakah pertanggungjawabannya? Bu, Allah tidak pernah nanya hasilnya. Yang Allah tanya dua, caranya udah benar, dan kedua sungguh-sungguh gak? Faham? Jadi kita diminta pertanggungjawaban. Pertama, udah benar gak didiknya? Kalau kita didik salah ya tetap ada tanggung jawab. Yang kedua sungguh-sungguh gak? Faham? Jadi caranya benar. Nabi Nuh caranya benar dan sungguh-sungguh bukan. Dan Allah tidak pernah menyalahkan Nabi Nuh kan? Allah tidak bilang, Nuh gimana nih kamu serius kok gagal? Enggak. Nabi Nuh naik peringkat jadi ulul azmi. Kenapa? Karena dia sudah benar caranya dan serius sungguh-sungguh. Ibu-ibu sekarang, bapak-bapak sekarang sudah salah caranya, lebay lagi. Lengkaplah penderitaan si anak. Ya, jadi sekali lagi Allah tidak nanya hasilnya. Yang Allah tanya caranya dan motivasinya benar atau tidak dan sungguh-sungguh atau tidak. Faham? Bagaimana sungguh-sungguhnya? Ya kayak Nabi Nuh, anak tidur dia bangun duluan, dia nungguin anaknya bangun dia dakwahi. Terang-terangan sampai sembunyi-sembunyi. Faham? Bukan kayak ibu-ibu sekarang, bapak-bapak sekarang. Pak, itu anaknya. Oh, saya udah ngasih pelajaran terserah dia. Ini bapak durhaka ini. Paham? Kemudian yang dimaksudkan sungguh-sungguh apa? Terus menerus. Sampai kapan? Orang suka nanya bapak saya. Pak, sampai kapan saya mendidik anak saya? Sampai engkau meninggalkan atau engkau ditinggalkan. Lalu bapak saya bilang, kalau engkau meninggalkan, jangan meninggal sampai kamu yakin bahwa kamu telah mendidik anakmu menjelang ajalmu. Kalau bukan orang Ambon namanya kalau nggak bereaksi. Masa sih? Kata ayah saya, lihat surah 2 Al-Baqarah 133. Nabi siapa? Nabi siapa? Israel Nabi siapa? Nabi Yakub tetap mendidik anak-anaknya menjelang ajalnya. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Perhatikan, Nabi Yakub tetap mendidik anaknya menjelang wafat dia. Bapak-bapak sebelum koma, ini kan kita sekarang mati koma dulu baru titik. Kalau Nabi Yakub kan gak koma kan, maka cepat didik. Kemudian atau engkau ditinggalkan. Ayahku memberi dalil surat 11 ayat 42. Nabi Nuh tetap mendidik anaknya menjelang ajal anaknya. Ya bunayya rakab ma'ana wa la takum ma'al kafirin.
Wahai anakku, naiklah bersama kami, berimanlah kamu, dan jangan kamu bersama orang-orang kafir itu. Faham? Jadi jangan pernah berhenti mendidik sampai kita meninggal atau kita ditinggalkan. Paham bapak-bapak? Jangan mau bikin anak enak, gak tanggung jawab loh. Jadi bapak saya suka bilang gini, Bu, kalau anak ibu dilahirkan gak dibiarkan, kalau gak dididik, apa bedanya kita orang tua dengan mama kambingnya? Beda gak? Gak ada bedanya. Makanya saya kalau diundang khutbah nikah, saya suka nanya calon pengantin laki-laki, Dek, kenapa ngebet kawin nak? Pasti pemuda-pemuda menjawab, jawabannya benar. Agar tidak berzina pak, bagus, jawabanmu benar. Tapi yang membedakan kamu dengan kambing hanya ijab kabul loh. Kamu tidak ingin berzina maka nikah kan? Kambing tidak perlu nikah, nggak zina dia. Kemudian kambing melahirkan, nggak punya tanggung jawab, mirip lo kalau nggak ngerti untuk apa kawin. Jadi kambing mendekati kawannya untuk berhubungan, tidak tahu kenapa dia melakukan itu. Jadi kalau you menikah tidak tahu tujuan menikah, yang membedakan you sama kambing cuma ijab kabul doang. Maka ibu-ibu murid saya kalau undang saya khutbah nikah suka ajarin anaknya. Nanti kalau Pak Salim tanya kamu jangan jawab itu, ya diam saja. Sebab nanti kamu disamain dengan kambing katanya. Ini dulu-dulu nikah juga nggak tahu kenapa nikah ya. Pokoknya otot kencang nikah aja kan. Waktu itu otak belum matang kan. Lengkaplah penderitaan anak-anak. Paham ya? Oleh karena itu belajar jadi pendidik sebelum jadi orang tua. Karena orang tua tuh semua orang biologis. Kamu juga jadi orang tua bukan? Monyet jadi orang tua juga. Tapi nggak menjadi pendidik, betul? Anak monyet dibesarkan oleh alam. Maka supaya beda bapak dengan monyet, beda ibu dengan monyet, didik anak-anakmu. Karena itu anakmu berdoa, kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmatilah kedua ibu bapakku karena mereka telah mendidik kami di waktu kecil ya Allah. Mendidik inilah yang membuat ibu bapak berbeda dengan hewan tadi. Makanya anak hewan gak pernah doain bapaknya. Ya, seperti Mario Teguh dan anaknya lagi ribut di media sosial media. Paham ya? Jadi Allah gak nanya hasilnya. Saya punya waktu tadi saya terlambat 10 menit, jadi saya tambah 10 menit. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Nabi Adam dikeluarkan dari surga takdir Allah atau kesalahan Nabi Adam? Jadi Allah zalim gitu? Ya karena kesalahan Adam lah. Paham? Satu, Adam udah dikasih tahu la taqraba hadhihi syajarah. Berarti tadi Allah bilang apa? Di surat 20 tadi 115. Saya sudah mengingatkan Adam berulang-ulang, tapi Adam lupa. Ini kesalahan Adam bukan? Dan Adam tidak punya kemauan yang kuat. Ini kesalahan Adam bukan? Itu satu. Dalil yang kedua, apakah Adam pernah bilang, ya Allah, aku tidak menyesali takdirmu, aku keluar karena takdirmu? Enggak kan? Surat 7 ayat 23, 24 apa doa Nabi Adam? 23 ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Adam sadar kalau itu salahnya. Paham? Karena ada ibu bilang, itu kan udah takdir. Saya tanya, emang peristiwanya terjadi Anda di sana? Anda kan nggak di sana. Paham? Allah kisahkan, Adam diingatkan berulang-ulang tapi dia nggak punya kemauan. Berarti kesalahan siapa? Adam kan? Dan Adam mengakui dia salah bukan? Jangan salahin takdir. Paham? Nah, kecuali pertanyaannya, Adam jadi laki-laki bukan pilihan. Dia jadi manusia bukan hewan, bukan pilihan. Tetapi menjadi orang baik, menjadi orang jelek itu pilihan bukan? Apa dalilnya?
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji mereka siapa yang paling baik amalnya. Berarti hasil ujian yang tentukan lulus tidak lulus siapa? Yang diuji, bukan yang menguji. Faham? Beriman atau kafir, pilihan atau takdir? Pilihan. Dalilnya mana? Ibu-ibu dari tadi jawabnya benar ya, tapi diminta dalil nggak jawab. Itu namanya jawab tapi tidak bertanggung jawab. Surat 18 Al-Kahfi ayat 29. Qulil haqqu min rabbikum, katakan kebenaran dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min, maka siapa yang ingin beriman silakan dia beriman. Wa man syaa'a falyakfur, maka siapa yang ingin kafir kafirlah. Allah berikan pilihan pada kita, bukan? Faham? Sama dengan ibu-ibu atau bapak-bapak ditanya, "Pak, Bapak ngadinya udah lama ya, kok nggak ada perubahan?" Takdir. What? Ini namanya durhaka di balik takdir, bukan? Bapak ngadinya udah lama kan? Iya. Kok masih begini-begini aja, belum dapat hidayah? Waduh. Nah, jelas ada dua indikasi karina yang kuat bahwa Adam bersalah melakukan pelanggaran, tidak punya kemauan yang kuat untuk melawan iblis, dan yang kedua dia mengakui kesalahannya sendiri tadi. Di mana Nabi Adam dan Siti Hawa pertama kali diturunkan ke dunia? Saya tidak ingat karena saya nggak ada waktu itu. Dan riwayat tentang itu semuanya banyak dhaifnya. Pokoknya yakin aja dikeluarkan dari surga, dipertemukan, hamil punya anak, sampai ke kita selesai urusan, gak usah detail-detail amat. Toh turun di mana juga nggak penting kan? Paham? Yang penting apa? Yang penting apa? Oh, Adam udah tinggal di surga, bikin satu pelanggaran diusir. Gimana gue yang belum pernah ke surga bikin banyak pelanggaran lagi? Kira-kira masuk nggak ya? Tertolak sebelum masuk kita. Kalau Adam di dalam udah ribuan tahun bikin satu pelanggaran diusir, gimana yang belum pernah masuk tapi belagu? Itu yang penting buat kita. Paham? Yang kedua, jangan tertipu oleh setan. Kata Allah di surat 7 ayat 27. Jangan kamu coba-coba ditipu oleh setan seperti bapakmu. Maksud Allah apa? Catatan penting, hei anak Adam, jangan kamu jadi korban dan mau jadi korban kayak bokap nyokapmu. Paham? Yang ketiga, lawan iblis sekuat-kuatnya. Paham? Dan ketiga, keempat, ayo berusaha kembali ke tempat di mana bapak kita dulu pernah berada, bukan di mana mereka bertemu romantis amat. Nanti bertemu lalu nyanyi, kemesraan ini jangan lekas berlalu. Ingin ku kenang selalu, romantis amat. Gak usah. Paham? Ingat bahwa Adam dari mana? Surga. Usahakan agar kita kembali di tempat di mana bapak dan ibu kita pernah berada. Di mana mereka bertemu setelah diusir, gak penting. Paham? Tidak tahu, nggak salah, bukan akidah kok, ngapain ditanya-tanya? Itu namanya kurang kerjaan. Paham? Kalau nanya sama saya hati-hati loh, emang galak di gurunya. Apa benar bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa di Jabal Rahmah? Wallahu a'lam. Tadi saya bilang nggak penting. Paham? Yang penting apa? Jangan tahu bahwa Adam sudah di surga puluhan tahun bikin satu dosa diusir loh. Gimana kita yang belum pernah masuk udah gitu puluhan dosa lagi dibikin. Paham? Kira-kira punya peluang ditendang nggak ya? Yang kedua, jangan kita lakukan kesalahan ditipu oleh setan. Surat 7 tadi kan? Ayat 27 bukan? Jangan lagi kamu tertipu kata Allah. Paham? Ya, terus itu yang penting. Entry point-nya di situ. Baik. Ini masih ada sisa 4.
Tapi kan emang waktu saya sampai 10:30 kan. Tapi tadi saya telat 10 menit, saya udah bayar utang. Kan saya bilang di mana-mana kalau ngadi sama saya awalnya tepat, akhir juga tepat. Karena saya dibayar honor segitu. Oke ya. Nanti kita lanjutkan bagaimana Quran dan hati manusia ya. Tadi Quran sudah sampai kan? Nah, bagaimana hati-hati merespon Al-Quran. Kira-kira hati kita berada pada posisi hati berpenyakit, hati yang keras, atau hati yang tunduk. Paham? Nah, oleh karena itu boleh kemana-mana, boleh depan balik lagi, tapi jangan telat. Bapak itu datang di awal, duduk di depan, catat, bulan depan ditanya nggak jawab, gimana telatnya? Ya, jangan telat ya. Ini anak muda ngapain telat juga, ngurusin bini, ngurusin anak yang muda-muda ini, yang belum kawin ini. Baik, saya kira itu dulu ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih pengumuman dulu ya. Bapak dan Ibu, ini adalah 2 hari terakhir, 3 hari terakhir dari 9 Dzulhijjah ya, 10 ya. Maka perbanyaklah amal-amal sholih di dalamnya ya. Seperti puasa tadi 9 hari, kalau nggak bisa ya maka minimal berapa? Minimal 1 hari. Perbanyaklah baca Quran. Ya setidak-tidaknya 3 hari bisa khatam sebenarnya kalau rajin. Kalau rajin bisa habis subuh 2 juz. Ya, 10 juz sehari kan? Maka 3 hari bisa khatam kalau rajin. Ingat, sebenarnya segala sesuatu bukan pada kemampuan tapi kemauan kan? Kalau bicara mampu sih mampu, kemauan yang lebay. Kemudian apa? Memperbanyak sholat, salah satunya sholat isyraq tadi ya. Di saat orang berhaji, maka kita cari pahala haji. Ya pergi sholat berjamaah di masjid, ya bagi bapak-bapak, kemudian duduk, ya jangan tidur, sebab kata Nabi, ya lalu dia berzikir, duduk sambil berzikir. Ya berzikir itu bisa zikir, bisa sholat, atau lagi dengar ceramah begini kan? Kalau dengar ceramah lalu tertidur, kemudian bangun sholat syuruk yang nggak sah, kan Nabi bilang zikir, kenapa tidur? Paham ya? Kemudian memperbanyak sedekah. Memperbanyak apa? Memperbanyak sedekah. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.